Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Romo Pandita, teman-teman sedama yang saya hormati, inilah salam dhamma dari saya, Hotu Namo. Namo. Perkenalkan, nama saya Vita Felicia. Untuk hari ini saya akan membawakan sedikit cerita tentang wisata. Mungkin di sini sudah banyak yang tahu tentang wisata ya. Ini cuma ada 14 slide. Jadi semoga bisa diterima dengan baik. Kemudian tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas yang sudah membuat acara Puja Bakti hari ini berjalan dengan lancar, dimulai dari David dan Feby yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdamai di sana pada hari ini. Kemudian petugas-petugas yang memimpin, kemudian jadi penerjemah dan membacakan nama pada hari ini. Terima kasih. Nah, ini judul yang saya bawakan adalah Wisaka Wigaramata The Man. Kenapa saya kasih tema seperti ini? Karena Wisaka ini sebelumnya adalah seorang wanita ya, bukan laki-laki. Cuman pada zaman itu ada banyak tokoh-tokoh pada zaman Sang Buddha yang rata-rata tokoh pada zaman itu adalah pria begitu. Nah, Wisaka adalah upasika yang unggul dalam menyantun pada zaman Sang Buddha. Jadi maksud saya pada zaman Sang Buddha itu ada banyak tokoh-tokoh pria yang unggul dalam menyantun, dermawan dan lain-lain. Wisaka merupakan wanita yang upasika yang unggul dalam menyantun begitu. Jadi istilah the man itu kita gunakan, saya sering digunakan dalam bahasa Inggris seperti you are the man, gitu, kayak kamu adalah orang yang berjasa gitu. He is the man, dia adalah orang yang berjasa. Sementara kita jika kita menganut Wisaka, kita juga bisa menjadi orang yang seperti itu, bisa menjadi the man walaupun pria begitu ya. Jadi ini adalah latar belakang saya memberikan nama The Man kepada Wisaka karena dia mampu menyetarakan, mengimbangi sepak terjang para pria pada zamannya begitu. Yang saya ini ada sedikit silsilah tentang Wisaka. Jadi Wisaka itu mempunyai kakek bernama Mendaka. Kakeknya adalah satu dari 5 hartawan di wilayah kerajaan Raja Bimbisara. Nah, satu dari 5 hartawan ya. Jadi kalau di Indonesia itu kalau konglomerat biasanya disebut yang kita kenal itu kayak 9 naga. Nah, ini dia adalah 5 naganya di kerajaan Raja Bimbisara. Jadi orang yang sangat kaya pada zamannya. Kakeknya Wisaka. Kemudian Mendaka mempunyai beberapa anak, salah satunya adalah Dananjaya dan Sumana Dewi. Dananjaya ini mempunyai mempunyai beberapa anak juga. Yang putri sulungnya adalah Wisaka. Nah, kemudian putri bungsunya adalah Sujata. Jika teman-teman di sini masih ingat dengan Dhammadisana saya yang sebelumnya. Nah, Sujata ini adalah menantu dari Anathapindika, bisa dilihat di bagannya. Kemudian Wisaka adalah menantu dari Nigara. Jadi ini adalah keluarga besar yang saling terhubung, kaya raya gitu. Jadi mungkin kalau ngumpul itu tawanya tawa orang kaya ya, kayak tawa-tawa bos gitu ya. Soalnya orang kayanya berkumpul di sini, jadi
benar-benar orang yang berkecukupan gitu. Nah, Wisaka kalau kita lihat dari silsilah dia itu udah cukup muda ya, jadi levelnya ya lebih muda dari Anantapindika. Anantapindika itu menantunya Sujata, jelas di satu tingkat di atas Wisaka. Jadi dengan usia yang muda pada seumurannya dia mampu mengimbangi kedermawanan para pria-pria yang kaya raya dan dermawan pada zamannya. Itu yang mau saya tunjukkan dari bagan ini. Dia bisa mengimbangi sepak terjang kedermawanan Anantapindika, mungkin Raja Bimbisara, Raja Pasenadi dan lainnya. Begitu. Ini yang saya mau tunjukkan dari bagan ini. Kemudian, sebelum saya next ke slide berikutnya, ini Wisaka dia menikah dengan Punawadana yang mempunyai bapak Migara. Jadi Migaranya adalah mertuanya Wisaka, dan Migara ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan Wisaka. Jadi mungkin ya seperti menikah beda server gitu ya. Nah, nanti di next slide akan ada dinamikanya, bagaimana hubungan Wisaka dengan mertuanya, begitu. Baik, Wisaka itu lahir di Badia, dan sedari kecil dia sudah mengikuti kakeknya mendengarkan Dhamma dari Buddha. Jadi Mendaka ini sudah pengikut Sang Buddha. Jadi seluruh keluarganya juga sering mendengarkan Dhamma dari Buddha. Dan pada usia 7 tahun Wisaka sudah mencapai tingkat kesucian Sotapati. Tergolong cukup muda untuk usia orang yang mencapai tingkat kesucian Sotapati ya. Kemudian 16 tahun dia menikah dengan Punawadana dan pindah ke Sawati. Sawati itu ya mungkin seperti ibu kotanya ya, kota yang besar begitu. Dan nah ini mertuanya bernama Migara merupakan pengikut petapa telanjang. Jadi berbeda keyakinan dengan keluarga yang dengan keluarga suaminya si Wisaka ini. Kemudian yang kita tahu yang terkenal dari Wisaka ini adalah suatu kejadian pada kehidupannya yang sering diceritakan dalam berbagai khotbah atau sumber-sumber cerita agama Buddha ya, adalah ketika dia berani menegur mertuanya. Nah, kita kalau dalam kehidupan rumah tangga, sungguh mertua adalah sosok yang kita hormati. Namun Wisaka dalam kejadian ini dia karena merasa benar, dia berani menegur mertuanya dengan baik-baik begitu. Walaupun ujung-ujungnya ya tetap menggegerkan ya pada masanya begitu. Nah ini mungkin sudah tahu tentang kejadian yang Wisaka ini. Ini adalah suatu momen di mana ada seorang biku pada siang hari melewati kediaman Migara dan Wisaka untuk berpindah patah. Wisaka yang sedari kecil sudah mengikuti ajaran Sang Buddha tentu dengan senang hati, wah ada kesempatan berbuat baik nih, saya akan mendanakan yang terbaik untuk biku yang lewat pada hari itu. Kemudian Migara yang sedang makan, ya karena dia berbeda keyakinan, dia itu pengikut petapa telanjang, ya mungkin ada penasehat atau panditanya yang menasehati beliau, ya nggak usah ya kayak gitu, nggak usah didanain lah. Jadi dia skip, si Migara ini skip, kayak udah biarin aja gitu. Terus mungkin bikunya itu agak menunggu ini kok, mungkin ya menunggu
masih ada nggak nih dananya gitu. Terus si Wisaka bilang, maafkan saya, teruslah berjalan Bante, ayah mertua saya hanya makan makanan basi. Dari statement ini langsung membuat Migara yang sedang makan itu dan mungkin belum memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha menjadi marah. Ini apaan sih? Saya lagi makan, disuruh berdana, nggak berdana, dibilang lagi makan makanan basi. Ini maksudnya apa sih? Ini menantu saya maksudnya apa sih? Jadi dia marah dan mengusir Wisaka dari rumahnya. Mungkin karena sudah marah ya, kayak saya udah terima kamu di rumah ini, kenapa malah saya ditegur begitu? Udah beda keyakinan, masih berani ditegur begitu. Kemudian sampai menggegerkan ya semua orang pada saat itu, hingga harus menghadirkan beberapa bijaksanawan atau orang untuk menengahi masalah ini. Kemudian si Migara ini melapor, ketika saya sedang makan nasi dan susu dengan mangkuk emas, Wisaka mengatakan bahwa saya makan makanan kotor dan basi. Untuk kesalahan itu saya memilih pulang. Saya marah gitu intinya ya. Kemudian tentu Wisaka ditanya, kenapa kamu berbicara seperti itu? Ketika saya melihat ayah mertua saya membiarkan seorang biku berdiri untuk berpindah patah, kemudian tidak berdana begitu, saya berpikir bahwa ayah mertua saya ini tidak mau melakukan perbuatan baik pada saat itu. Beliau hanya makan dari hasil perbuatan baiknya yang lampau. Maka saya mengatakan ayah mertua saya hanya makan makanan basi. Sekarang tuan-tuan, apakah Anda pikir saya bersalah? Jadi makanan basi itu ya seperti kiasan begitu ya. Kemudian setelah dirembuk, para bijaksanawan pun semuanya sepakat bahwa oh ya ini pun maksudnya Wisaka itu baik, menegur, dan semuanya sepakat bahwa Wisaka tidak bersalah. Kemudian mungkin ya dengan berbagai dinamika, intinya Wisaka dan Migara pun berdamai. Nah, pada saat berdamai itu, Wisaka tetap diberi kesempatan untuk mengundang biku ke rumahnya, sementara Migara tetap pada keyakinannya yang sebelumnya, petapa telanjang itu. Jadi pengikut petapa telanjang. Kemudian ya mungkin namanya orang sedang mau berdamai ya, berbaikan gitu. Jadi kadang kalau ada biku datang, Wisaka ya mengajak mertuanya, ini ada biku datang, mungkin apa mau ikut disambut. Untuk pertama kali Migara ya mungkin masih gengsi ya, nggak usah, nggak mau. Tapi kemudian ada lagi kesempatan biku datang lagi, dan ada kesempatan Sang Buddha, bahkan Sang Buddha dan murid-muridnya datang ke kediamannya Wisaka. Wisaka mencoba menawarkan ke Migara lagi, ini Sang Buddha mau datang loh, ayo kita sambut bersama-sama, dengarkan khotbahnya, ya mungkin tidak lama. Cuman Migara ya yang mungkin masih ada sedikit rasa gengsi, bilang tidak mau ikut. Namun hatinya sedikit tergerak untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha dari balik tirai itu. Nah, ini adalah titik di mana Migara sedikit menurunkan egonya dan ya udahlah saya dengar di balik tirai begitu. Dan seperti seperti orang-orang lainnya yang sudah mencapai tingkat kesucian, Migara pun setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha, dia mencapai tingkat kesucian Sotapati begitu. Dan mungkin pada saat mendengar khotbah dari Sang Buddha, dia sangat terinspirasi dan matanya benar-benar terbuka. Dia sangat berterima kasih dengan Wisaka dan Sang Buddha. Jadi terutama Wisaka. Jadi dia berkata kepada Wisaka, putri yang baik, sejak hari ini aku akan menghormatimu seperti ibuku sendiri. Jadi saking dia respect dengan Wisakanya, sudah telaten, sabar mengajak dia untuk
kembali ke jalan yang benar begitu, dia mengucapkan kepada Wisaka, aku akan menghormatimu seperti ibuku sendiri. Jadi bayangkan mertua kita yang ya istilahnya yang harus kita hormati, malah justru menghormati Wisaka sebagai ibunya sendiri. Makanya orang pada saat itu memanggilnya Wisaka Nigaramata. Nigaramata artinya adalah ibu Nigara. Jadi sebuah respect yang tinggi untuk Wisaka begitu. Jadi ini adalah inti cerita dari Wisaka yang sering kita dengar, dan bagaimana cara dia menegur mertuanya sampai akhirnya mertuanya sangat menghormati Wisaka begitu. Nah, ini ada sedikit sifat-sifat istimewa dari Wisaka. Setelah hubungannya dengan mertuanya sudah membaik, Wisaka pun semakin leluasa untuk berbuat baik kepada wihara-wihara, kepada biku sangga, karena ya sudah tidak dikekang gitu ya. Mungkin sebelumnya agak sungkan, sekarang sudah lebih leluasa begitu. Wisaka itu selalu mengunjungi, berdana makan, dan mendukung kebutuhan biku. Kemudian jika ada biku dan samanera yang sakit, Wisaka akan turut membantu, obatnya apa, saya bisa bantu rawat apa begitu. Kemudian Wisaka ini terkenal memiliki pancakaryani, kecantikan rambut, tubuh, gigi, kulit, dan awet muda. Kemudian dari berbagai sumber juga mengatakan Wisaka sering diutus Sang Buddha untuk mendamaikan perselisihan di antara para biksu ini. Kemudian Wisaka juga terkenal membawa keberuntungan, punya sikap luhur, tingkah laku halus, ucapan ramah, dan menghormat orang lebih tua dan baik hati. Ini terlihat dari bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya dengan mertuanya ya. Jadi dia tetap tenang, lemah lembut, sehingga ya masalahnya bisa selesai begitu. Jadi pembawaannya sangat anggun dan baik. Nah, selain peristiwa nasi basi dan peristiwa konflik dengan mertuanya, Wisaka pun terkenal dengan membangun wihara, yaitu wihara Pubarama. Pubarama ini adalah dua tempat pada riwayat pada hidup Sang Buddha, itu merupakan dua tempat yang sering ditinggali oleh Sang Buddha, yaitu Pubarama dan Cetawana. Kalau Cetawana kita sudah sering dengar ya, kalau baca suta gitu. Nah, Pubarama ini juga termasuk mungkin ya wihara kedua yang sering ditinggali oleh Sang Buddha. Jadi bisa kita lihat Wisaka ini membangun wihara ya bukan cuma ya wihara-wihara yang biasa adanya gitu, biar formalitas nih wanita bisa membangun wihara. Nah, enggak, dia itu membangun wihara yang cukup besar dan nyaman, yang bisa untuk ditinggali oleh Sang Buddha dan murid-muridnya gitu. Kalau dari sumber yang saya baca, secara total Buddha menempati wihara Pubarama itu selama 5 wasa secara total ya, mungkin bukan 6 berturut-turut. Dan wihara yang paling sering ditempati Sang Buddha adalah Cetawana. Jadi ini adalah wihara kedua yang sering ditinggali oleh Sang Buddha dan murid-muridnya. Kemudian asal usul membangun wihara ini pun ada ceritanya gitu. Jadi berawal dari Wisaka yang sering mengunjungi wihara, karena dia itu putri orang kaya dan memiliki banyak harta, ya, money gitu ya. Jadi ke wihara mungkin pakai perhiasan yang sangat mewah gitu, ya, mewah sekali. Sampai akhirnya dari satu titik dia mungkin ada tersadar, kok kayaknya sungkan ya saya tiap kali kalau ke wihara saya pakai perhiasan yang mewah gitu, yang benar-benar komplit. Sementara yang lainnya kan biasa-biasa aja. Akhirnya pada suatu hari dia menanggalkan perhiasannya dan dititipkan kepada asistennya atau ya pembantunya gitu ya. Saya titipkan dulu, saya mau pelihara begitu. Mungkin setelah dibungkus, ditenteng-tenteng gitu, pas pulang malah hilang. Gitu kan. Perhiasannya kemana?
dia kayaknya bawa di daerah wihara sini deh, dicari-cari hilang, pembantunya cari-cari hilang gitu. Kemudian dalam proses itu mungkin misalkan merasa ya sudah, saya juga pada titik itu dia juga sudah tidak punya pemilkatan yang banyak atau mungkin hartanya banyak begitu, jadi ya udahlah itu hilang nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya asistennya dikabari oleh Biku Ananda, atau mungkin asistennya bertemu dengan Biku Ananda, dan Biku Ananda mengatakan, oh ini ketinggalan di sini, saya menyimpannya untuk sementara, silakan dibawa kembali lagi gitu ya. Nah, Wisaka setelah mendengar kabar seperti itu, dia mungkin pikir waktu hilang aja saya nggak merasa kehilangan, saya juga masih banyak, mungkin udah itu saya danakan aja lah untuk bikin wihara begitu. Menurut Wisaka seperti itu. Kemudian kalau wujudnya perhiasan begitu kan ya nggak bisa dipakai untuk bangun wihara, jadi terpaksa harus dijual kembali gitu ya. Dan saking berlimpahnya perhiasan tersebut, saat mau dijual kembali itu tidak ada yang mampu beli. Ibarat zaman sekarang kita mungkin mau beli kalung Cartier, pernah dengar? Cartier, kan kita nggak sanggup, ada duitnya pun nggak sanggup gitu ya. Akhirnya setelah ditawar-tawar ke siapa yang mau beli, nggak ada yang mau beli, ya udah Wisaka beli sendiri. Saking berkecukupannya dia, ya udah saya beli sendiri, anggap aja saya berdana uang saja gitu. Nah, dia itu membeli sendiri perhiasannya dengan sejumlah 9 skore dan 1 lak, yaitu mata uang pada zaman itu ya. Dan akhirnya dengan uang tersebut dijadikanlah wihara Ubarama, atau kadang disebut juga Nigara Matu Pasada, seperti artinya itu seperti istana negara megah. Setelah wihara yang megah itu berdiri, tentu ada kayak pembukaan limpahan jasa begitu ya. Pada saat itu seluruh keluarganya datang, keluarganya Wisaka datang, dan Wisaka menyampaikan kepada semua orang pada hari itu bahwa dia sudah tidak punya keinginan lagi. Jadi ini sudah seperti keinginan yang tertinggi dan sudah tercapai, dia sangat bahagia, dia tidak punya keinginan lagi. Dan dia itu melantunkan 5 syair kegembiraan dan berputar-putar mengelilingi wihara, mungkin saking happy-nya ya. Kemudian beberapa biku jadi bingung, ini kenapa mondar-mandir baca-baca syair gitu, happy-happy sendiri, apakah dia sudah hilang akal sehatnya begitu. Beberapa biku bertanya kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha berkata, hari ini Wisaka telah memenuhi keinginannya di masa lampau maupun saat ini, dan atas usahanya sendiri ia merasa bergembira dan puas. Wisaka sedang melantunkan beberapa syair kegembiraan yang pasti ia tidak kehilangan akal sehatnya. Wisaka pada kehidupan lampau selalu menjadi pendana yang murah hati dan bersemangat mendukung ajaran-ajaran para Buddha. Ia juga berkecenderungan kuat untuk perbuatan-perbuatan baik dan telah melakukan hal-hal baik juga pada kehidupan lampaunya. Begitu. Kemudian Sang Buddha melantunkan bait atau syair atas peristiwa itu, yaitu seperti dari setumpuk bunga yang dapat dibuat banyak karangan bunga, demikian pula hendaknya banyak kebajikan dapat dilakukan oleh manusia di dunia ini. Jadi setelah kebajikan-kebajikan Wisaka selama hidupnya, membangun wihara itu seperti udah karangan bunga, udah kayak sangat keinginan terakhirnya, sudah sangat perbuatan baik yang sangat sudah indah sekali seperti karangan bunga. Jadi itu pun tidak serta-merta bisa terjadi seperti itu, harus dikumpulkan dari bunga satu persatu begitu. Kemudian ini sudah terakhir tentang Wisaka, adalah legasinya. Wisaka itu mempunyai 10 anak laki-laki, 10 anak perempuan, masing-masing mempunyai 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan pula. Jadi merupakan keluarga yang besar gitu ya. Dan Wisaka meninggal pada usia 120 tahun.
Beliau terlahir di alam Nimanarati sebagai permaisuri Raja Dewa Sunimita. Jadi jauh luar biasa, lebih bahagia lagi di kehidupan sebelumnya. Begitu. Dari sini kita bisa lihat kalau jika kita sering berdana kepada sangga gitu, kadang kan kita mendapat pelimpahan jasa atau dibacakan parita oleh dibacakan parita oleh biku sangga, yang kalau saya bisa kutip sedikit itu kadang saat kita berbuat baik sering diucapkan ayu wano sukang balang. Jadi di sini pada wisaka itu kita bisa lihat kalau ayu wano sukang balang itu did exist, itu memang bisa terjadi. Usia panjang, kita lihat pada wisaka itu dia usianya 120. Para serupawan, konon katanya dia walaupun sampai usia tua pun dia tetap berduking gitu si wisaka ini. Kemudian bahagia dan mendapat kekuatan. Jadi di kehidupan sekarang, kehidupan berikutnya dia mendapat kekuatan dan kedudukan yang tinggi pula gitu. Jadi itu adalah berkat dari berbuat baik, berdana, dan menyokong biku sangga begitu. Ini adalah sedikit cerita tentang wisaka yang bisa saya rangkum dan ceritakan kembali pada hari ini. Kemudian saya mau menyocokkan, cocok logi, karena ini sudah mau menjelang hari Kartini dan tentu kita akan sering mendengar kata emansipasi wanita, setara gender dan segala macam gitu. Ini udah slide 10 dari 14 ya, jadi tinggal sedikit lagi, jadi saya mohon perhatiannya. Nah, kalau menjelang Kartini kan kita suka dengar dalam rangka Kartini, dalam rangka emansipasi wanita. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu kira-kira masih relevan nggak sih? Mungkin ada beberapa orang yang mungkin ada beberapa orang yang mungkin kayaknya udah kan, kayaknya sudah banyak kan, pilot udah ada yang cewek, astronot udah ada yang cewek, bahkan bentar lagi 2 hari lagi Katy Perry, tahu ya, artis luar negeri Katy Perry udah mau ke outer space. Jadi udah setara nih gender nih, kita ini mau ngapain lagi gitu. Ini udah dilakukan, terus apa gitu. Sementara definisi dari emansipasi wanita itu adalah upaya untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Kita udah gak ada perbudakan sekarang kayaknya, ART udah dibayar semuanya gitu ya. Terus membebaskan seseorang dari pengekangan, ketidakmampuan hukum, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Ya mungkin ada di pelosok-pelosok tetap harus kita dampingi begitu ya. Cuman zaman sekarang kayaknya emansipasi wanitanya sudah itu deh, sudah tercapai begitu. Terus kita harus apalagi nih begitu. Nah, mungkin dari cerita wisaka, kemudian dari sedikit kisah hidup Kartini, kita bisa menyimpulkan bahwa hal tersimpel yang bisa dilakukan jika kita melihat ada ketidaksetaraan dalam lingkungan kita. Yang pertama adalah kita harus speak up gitu ya. Dari kita lihat dari wisaka, ya jika melihat ada hal yang janggal ya dia kasih tahu gitu, dia speak up. Seperti Kartini, dia melihat hal-hal yang janggal ya dia menulis surat, dia menentang gitu. Kemudian selain speak up, orang itu pun harus didukung ya. Seperti di ceritanya wisaka, ya dia setelah speak up dipojokkan, akhirnya dia didukung para bijaksanawan. Seperti Kartini, dia didukung oleh suaminya begitu ya. Jadi setelah speak up harus didukung, kemudian setelah itu ya harus mengupgrade diri. Kalau wisaka ya kita bisa lihat dia semakin mengupgrade dirinya, berbuat baik sampai akhirnya membangun wihara. Sementara Kartini dia bisa dengan dengan privilege-nya dia bisa membangun sekolah dan segala macam gitu.
selain speak up, kadang ada orang yang ya speak up cuman speak up yang cuman kayak ribut aja gitu. Nah, kita harus speak up seperti apa sih? Speak up-nya itu harus sopan dan cerdas. Jadi dalam kasus Wisaka, dalam cerita Wisaka, dalam cerita Kartini, speak up itu harus sopan dan cerdas. Menggunakan jika kita yakin benar, kita harus mengucapkannya dengan sopan, tidak kasar, dan cerdas. Cerdas itu maksudnya berlandaskan sesuatu, berlandaskan kebenaran begitu. Kemudian, nah juga setelah speak up aja kan kadang gak akan powerful jika gak didukung. Nah, jadi di sini kita bisa lihat jika ada yang berani speak up dan kalau hal itu kita rasa baik, ya kita harus mendukung, gitu ya. Saya untuk hal ini saya ada sedikit cerita, begitu. Ada sedikit cerita. Jadi kalau sebelumnya saya bilang emansipasi wanita itu sebenarnya masih perlu nggak sih, gitu kan? Nah, jadi kalau saya lihat itu emansipasi wanita itu bukan suatu hal yang udah terjadi, udah bisa mengirimkan orang ke luar angkasa, mengirimkan wanita ke luar angkasa, itu sudah selesai. Enggak begitu aja, jadi harus ada maintenance-nya. Nah, dalam maintenance-nya itu kita harus terus mendukung hal tersebut, begitu ya. Nah, contoh mungkin hal-hal kecil ya di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti saya pribadi, mungkin ada contoh sederhana aja. Kadang saya melihat di wihara itu yang ini baru-baru ini sih, akhir tahun lalu saya melihat kok sepertinya yang Dhamma Desana seringnya ya cowok-cowok, romo-romo atau upasaka begitu. Jarang ada yang yang wanita-wanita atau cewek-cewek ya. Mungkin ada kok di Widesena, mungkin lumayan seringnya. Tapi kalau di Wihara Karangjati saya lihat seringnya yang cowok-cowok gitu. Kemudian ya saya speak up aja, kayak ya simple aja, kayak pasti mau coba Dhamma Desana begitu. Kemudian ya kalau kita ngomong gitu aja terus nggak didukung, ya akhirnya ya udah nggak usah ngapain. Kamu kan ngomongnya kadang suka terbata-bata, kamu kan suka demam panggung begitu. Kalau nggak didukung ya nggak akan kejadian begitu. Nah, syukurnya pada saat saya menyampaikan seperti itu didukung oleh pengurus wihara, didukung juga oleh suami. Akhirnya ya dijadwalkan lah, coba yuk teman di sana di wihara ini begitu. Sampai akhirnya ya kejadian bisa saya beberapa kali Dhamma Desana di wihara begitu. Nah, apakah cuma sampai situ? Ya tidak, kita tetap harus mengupgrade diri. Dari Dhamma Desana yang pertama sampai Dhamma Desana yang saat ini tentu harapannya ada progres begitu. Mungkin ini yang mau saya sampaikan dari magang sederhana ini begitu. Ya, cuma ada sedikit lens. Baik, untuk slide ketiga terakhir. Jadi yang mau saya simpulkan dari yang saya sampaikan dari awal ini, jika goal kita adalah laki-laki dan wanita itu adalah equal, setara gitu ya. Karena dari zaman Sang Buddha pun jauh sebelum zamannya kita, harusnya pada zaman itu tentu tidak semaju sekarang. Pada zaman itu pun Sang Buddha sudah sangat memberikan kesempatan untuk pria maupun wanita dalam mengejar keinginannya. Jika ingin menjadi bhiksuni diberi kesempatan, jika ingin menjadi upasika yang handal dalam hal ini hal itu tetap diberi kesempatan.
Ini adalah merupakan habit baik yang sudah berlangsung di zamannya Sang Buddha. Dan tentu kita tidak ingin pada zaman sekarang terjadi pembeda-bedaan seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika pria merasa dia lebih tinggi daripada wanita? Nah, itu akan terjadi budaya patriarki dan lain-lain, seperti mengekang wanita nggak usah kerja, di rumah aja, segala macam. Nah, itu tentu kurang baik ya. Kemudian ada juga sekarang karena kebablasan diberi kesempatan emansipasi, malah wanita merasa lebih superior daripada laki-laki. Itu istilahnya adalah feminazi. Jadi feminis yang sudah benar-benar merasa mau bersaing aja sama laki-laki gitu. Nah, itu pun tidak baik, tidak merupakan hal yang tidak bijaksana begitu ya. Nah, contoh di lingkungan kita itu yang dimana propaganda bahwa wanita itu lebih superior daripada laki-laki. Akhir-akhir ini saya diberitahu oleh suami saya. Jadi kita kan habis nonton film Snow White. Sini udah pada nonton film Snow White? Belum ya? Ikutan boykot ya? Enggak kan? Itu filmnya emang flop sih. Tapi karena anak saya suka Snow White, jadi ya sudah kita nonton gitu ya. Snow White yang pertama itu dia diluncurkan tahun 1930-an gitu. Jadi pada zaman itu wanita itu didoktrin untuk ya nunggu someday my prince will come. Jadi kayak suatu saat saya akan dilamar oleh prince gitu kan. Terus di filmnya pun yang beberes rumah dwarfnya ya si Cinderella ya. Dia nyampe di rumah kurcaci, dia beres-beres ini, cuci piring dan lain-lain. Jadi benar-benar sangat apa ya, mendoktrin kalau wanita tuh harus seperti itu gitu. Sementara di film yang sekarang tuh jauh lebih ekstrim, berbeda dari sebelumnya. Jadi lagu yang Someday My Prince Will Come itu dihilangkan. Jadi dia nggak menye-menye nunggu pangerannya lagi, dan bahkan dia yang memerintahkan seluruh dwarf, seluruh kurcacinya untuk beres gitu. Jadi shiftingnya tuh sekarang tuh mau bikin wanita itu superior. Kemudian saya bertanya, itu maksudnya tujuannya buat apa gitu. Nah, kalau yang disimpulkan oleh orang-orang zaman sekarang, Disney itu mau membuat karakter wanita yang kuat seperti Moana. Film-film terakhir Disney ini kan semuanya Moana. Contohnya Moana tidak punya prince, tidak punya pacar gitu ya, tapi dia sangat superior. Kemudian yang sebelumnya lagi Little Mermaid, itu pun dia yang menolong prince-nya, dia yang yang lebih superior gitu. Nah, maksudnya itu kadang kalau kebablasan itu ada propaganda yang membuat seperti wanita itu tidak perlu pria gitu. Sehingga mungkin kita diskusikan, mungkin intinya biar nggak nikah, biar nggak beranak pinak, biar nggak overpopulasi gitu, mungkin juga bisa gitu ya. Atau bisa juga membuat mungkin agenda feminis itu kadang terselubung dalam film-film begitu. Jadi supaya kita tidak bablas menjadi feminazi begitu. Jika kita melihat film seperti itu, kita ya sebagai perempuan jangan merasa lebih superior daripada laki-laki. Jadi kita balik ke tujuan awalnya adalah equal gitu. Jadi kalau kita nonton film yang Disney princess segala macam, ya kita sikapi dan bijaksana aja. Oh ya, berarti cewek juga keren loh, setara dengan cowok. Jadi cukup setara saja, tidak perlu ada salah satu yang lebih superior gitu. Ya, jadi dari zaman Sang Buddha kita lihat setara ini, equal ini jauh lebih berguna daripada ada salah satu yang lebih superior. Seperti jika ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria, bisa di backup oleh wanita. Jadi nggak semuanya dunia ini dikuasai oleh satu gender aja gitu, enggak. Nah, kemudian slide terakhir ini
saya ambil sebagai contoh. Ya tidak tahu kedepannya beliau ini seperti apa. Cuman saya mengambil ini contoh sebagai contoh kesetaraan yang baik gitu. Jadi ada yang tahu ini foto siapa? Tahu ya? Ya, sepak terjang beliau itu ya kita belum tahu karena baru menjabat. Cuman ini untuk kesimpulannya saya mau menunjukkan bagaimana kesetaraan itu baik adalah dari cerita beliau. Beliau adalah Ibu Shirley Laos dari Maluku Utara. Dia itu memiliki suami namanya Benny Laos. Benny Laos ini dia sudah sepak terjang di dunia birokrasi, mungkin menjabat sebagai sebelum mencalon menjadi gubernur, dia menjabat sebagai mungkin bupati atau wali kota macam. Dan sepak terjangnya itu baik, bagus. Sampai akhirnya beliau mau mencalonkan diri menjadi gubernur. Ini saya cerita suaminya ya, ini Laos ya. Dia mau mencalonkan diri menjadi gubernur. Mungkin karena beliau terlalu bersih atau agak susah dikompromikan hal-hal yang melenceng gitu mungkin ya. Akhirnya ada satu kejadian pada saat beliau kampanye, boat yang ditumpangi oleh beliau itu di boat, jadi meledak gitu. Jadi tiba-tiba meledak aja gitu, kayak boatnya kondisi baik, pada saat ditumpangi beliau meledak. Ya orang menganggapnya itu sabotase karena beliau sedang kampanye dan sangat mungkin menang di wilayahnya begitu. Setelah suaminya meninggal, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak mau menuntut keadilan ya, tetap udah meninggal suaminya gitu kan. Dan akhirnya dengan berbagai cara, mungkin karena orang wilayah sana sudah sangat respect dengan keluarganya Pak Benny Laos ini, bagaimana caranya mereka mencalonkan Ibu Shirley Laos ini sebagai penggantinya Pak Benny Laos. Sampai akhirnya beliau masuk ke kandidat dan dipilih dan akhirnya menang begitu. Ya. Dan sampai saat ini setelah menjabat, kalau saya lihat respon di sosial media ya, mereka sangat senang dengan sosok Ibu Shirley ini karena misalnya dia mempromosikan pariwisata di Maluku Utara, dia jadi mermaid gitu. Jadi kayak benar-benar turun tangan. Terus saya lihat dia juga sering belusukan seperti metode Pak Jokowi yang dulu, benar-benar hangat terhadap rakyatnya begitu. Nah, letak kesetaraannya ini adalah jika pada saat itu Pak Benny Laos itu mungkin menjadi orang yang patriarki, misalnya ya, udah istri nggak usah tahu apa-apa, nggak usah kuliah, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah public speaking, nggak usah ngapa-ngapain. Apakah Bu Shirley Laos ini bisa otomatis mengganti beliau? Itu tidak ya. Jadi Bu Shirley Laos ini adalah produk kesetaraan yang menurut saya sudah cukup baik, sehingga pada saat sosok A tidak ada, beliau bisa dengan cepat mereplace begitu dengan sama baiknya. Jadi inilah contoh kesetaraan yang baik. Dalam contoh jika kita kembali ke topik Bisaka, orang mungkin tahu yang dermawan itu adalah anak Kapindika, yang sering berdana itu adalah Raja Bimbisara, Raja Pasenadi dan segala macam. Datanglah sosok Bisaka yang juga tidak kalah baiknya, tidak kalah dermawannya dengan sosok-sosok pria yang seperti anak Kapindika, Pasenadi dan Bimbisara. Apakah mereka bersaing? Enggak, karena mereka adalah setara begitu. Paling itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ini ada meme ya. Jadi meme-nya itu gambar kuda yang detail sampai akhirnya gambarnya asal-asalan. Jadi penggambaran, kalau tadi malam saya bikin PowerPoint, awalnya keren-keren, ya cukup keren lah ya. Sampai akhirnya udah agak ngantuk, jadi cuman kayak begini doang. Itu aja sih. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini.
ya sesuai jamnya ya, 30 menit atau sekitar kurang dari 40 menit sesuai dari jam yang ditentukan oleh petugas kemarin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi sedikit cerita yang menyangkut di benak teman-teman mengenai emansipasi wanita maupun kesetaraan gender. Itu saya tutup dengan sampai sata bawantu sukicita, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, sabiwantu, namo buddhaya. Namo Buddhaya.